Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solahuddin, salah satu dosen pengampu dari mata kuliah Bioenergi dan Lingkungan Berkelanjutan. Topik kuliah kita hari ini adalah lanjutan dari biofuel generasi ke-1 dengan part etanol. Pada biofuel generasi pertama, etanol dapat diproduksi dari sumber pangan berpati atau yang mengandung gula seperti sorghum, jagung, singkong, dan juga tebu. Seperti yang saya sampaikan pada topik konsel biofuel generation, sebagai langkah pemenuhan National Determination Contribution atau NDCs atau rencana pengurangan emisi dan strategi penerapannya, berkaitan dengan Paris Agreement, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memilih substitusi bahan bakar minyak bumi menjadi biofuel dengan memilih etanol dan biodiesel sebagai penopang terbesar National Determination Contribution tersebut. Pemerintah mencanangkan untuk produksi etanol dari sumber tebu. Pada industri refinery gula menghasilkan limbah dalam bentuk tetes tebu atau molasses yang biasanya dimanfaatkan untuk produksi alkohol untuk kebutuhan komersial dan medical ya. Pemanfaatan molasses tersebut tentu tidak mempengaruhi suplai gula, namun akan mempengaruhi suplai alkohol komersial dan medikal yang menyebabkan terjadinya kompetisi baru. Namun, kendala yang terbesar akan datang dari nilai ekonomis yang diberikan saat molasses digunakan sebagai etanol biofuel ya, di mana nilai jual etanol komersial atau alkohol komersial jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan etanol yang diproduksi untuk bahan campuran biofuel. Proses konversi tebu dapat dilihat dari diagram berikut, di mana molasses dapat langsung dicairkan atau diencerkan dengan air dan ditambahkan inokulum, kemudian terjadi proses fermentasi. Setelah proses fermentasi selesai, maka akan dilangsungkan proses analisis kolom ya, atau biasanya kemudian dilanjutkan dengan rectification column atau biasa kita sebut sebagai evaporasi, yang mana pada proses pertama akan menghasilkan 40% kandungan etanol, kemudian dilanjutkan pada proses kedua akan menghasilkan 96% kandungan etanol, yang kemudian dari sini dapat digunakan untuk kedua jenis produk ya, baik untuk komersial maupun untuk fuel grade etanol. Tentunya untuk fuel grade etanol akan dilakukan tindakan lebih lanjut dengan proses dehydration. Untuk biofuel mixture dari etanol dan juga minyak bumi sudah umum diproduksi dan juga diedarkan di negara-negara lain di dunia. Contohnya untuk E5 sendiri dengan 5% kandungan etanol dan 95% gasolin sudah tersebar di Western Europe saat ini ya. Kemudian ada E10, E15, E25. Sekali lagi, E merupakan kepanjangan dari etanol, kemudian angkanya itu menandakan besarnya persentase kandungan etanol yang terkandung. Khusus untuk E25 di Brazil tidak mengikuti nomenklatur tersebut, namun E25 dimaksudkan untuk maksimal 15 anhidrous etanol dengan minimal 75% gasolin. Kemudian dari angka E5 sampai dengan E70 atau 75 biasanya itu bisa menggunakan regular car ya, atau
kendaraan biasa. Namun untuk E85 dan E100, E85 berarti 85% etanol dan 15% gasolin, dan juga E100 dalam artian 100% etanol, mengkhususkan kendaraan tersebut menjadi flex fuel vehicle, di mana memang dikhususkan untuk menggunakan fuel atau bahan bakar dengan kadar etanol tinggi. Biasanya kendaraan biasa, kendaraan yang bensin biasa atau gasolin biasa itu akan dilakukan konversi, penambahan konverter dari gasolin ke flex fuel vehicle. Demikian mata kuliah part ketiga dari generasi biofuel pertama untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.